Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung aja ke dalam pembahasan kita lanjutkan tentang apa nih? Salat jamaah udah selesai apa belum? Salat musafir. Ya, sebelumnya kita ambil kesimpulan sholat jamaah. Hukum sholat jamaah itu adalah fardu kifayah, dan sholat jamaah itu lebih ditekankan kepada laki-laki, tidak kepada wanita. Nah, oleh karena itu ada juga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau buat laki-laki sholat jamaah itu fardu ain, dengan landasan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah seorang yang rumahnya berdekatan dengan masjid tapi tidak sholatnya di masjid. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah bahas tentang aturan-aturan mengikuti imam, aturan-aturan mengikuti imam. Nah, kemudian ini kita tambahkan juga boleh, kan ada syarat makmum. Untuk menjadi makmum itu harus mengetahui pergerakan imam, baik mengetahuinya lewat wasilah ataupun langsung dengan mata ataupun wasilah, yaitu wasilah itu perantara bisa apa namanya speaker atau suara, ataupun perantara juga bisa makmum yang di belakang juga sebagai perantara untuk sahnya sholat jamaah orang yang di belakang. Makanya kalau jamaahnya banyak sampai keluar-luar, itu disunahkan di dalam masjid itu ada namanya muballigh. Muballigh itu adalah makmum atau seorang makmum yang menyampaikan ataupun yang memberitahu dengan niat zikir bahwa imam sudah berpindah dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Dan muballigh itu hanya satu saja, yang bersuara itu satu saja. Allahu Akbar, Rabbana walakal hamd. Itu kalau kagak kedengeran ke belakang. Tapi kalau kedengeran ke belakang dengan media lain seperti speaker, itu sudah cukup, tidak usah pakai muballigh lagi. Enggak perlu pakai di Allahu Akbar, Rabbana walakal hamd, enggak usah, karena udah kedengeran sama speaker oleh makmum yang belakang sekalipun. Itu syarat sah untuk menjadi makmum. Dan kesempurnaan sholat makmum itu adalah harus rapat, benar-benar rapat. Seandainya ada lubang, maka harus ditutup oleh jamaah yang belakang. Itu saking penting dan saking keramatnya rapat barisan di dalam melaksanakan sholat jamaah. Yang mudah-mudahan dengan rapat justru corona hilang, bukan dengan renggang corona hilang. Jadi justru dengan rapat, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat makmum. Tapi kalau untuk syarat imam kita sudah tahu.
Jadi yang dianjurkan untuk imam sholat jamaah itu aqra'uhum li kitabillah, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Untuk menjadi imam memimpin satu kaum adalah yang paling pinter membaca Al-Quran. Itu yang paling utama. Artinya yang paling pinter bacaan Qur'annya sebetulnya bukan hanya sebatas paling pinter bacaan Qur'annya, tapi juga tentang hukum-hukum sholatnya. Itu yang paling utama. Makanya Nabi kita menganjurkan di belakang Nabi kita untuk menjadi imam itu harus orang yang lebih bisa. Nanti kalau seandainya imam itu batal, maka makmum yang belakang bisa menutupi ataupun menggantikan posisi imam yang imamnya batal. Jadi syarat utama itu aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling pintar baca Qur'annya dengan makhraj dan tajwidnya. Bagaimana dengan akhlak? Nah, itu akhlak pun paling kita utamakan. Karena apa? Syarat imam juga bukan hanya sebatas dia itu bisa baca Quran dan bagus bacaannya, tapi juga diutamakan imam itu tidak banyak fasiknya. Jangan imam yang fasik, tukang mabok suruh imam, kemana-mana pakai celana pendek. Dosa nggak tuh kemana-mana pakai celana pendek? Ya kemana-mana pakai celana pendek, kita suruh imam, ya nggak ada masalah. Tapi itu kan masih kategori apa? Belum sempurna untuk akhlak seorang imam. Tapi biar kata demikian, itu bukan hanya sebatas pinter bacaan, tapi juga akhlak. Nilai fasiknya yang harus kita apa? Minimalisir, kita dikit. Soalnya ada gambaran, ini ada imam, dua imam. Di dalam hadis itu kan begitu. Bagaimana kalau dua-duanya itu sama bacaannya, pinternya sama, maka yang paling kita utamakan yang lebih banyak hafal hadisnya. Kalau lebih hafal banyak hadisnya sama, Qur'annya sama bagusnya, hadisnya sama, maka yang apa? Aqrabuhum hijrotan, yang lebih duluan tobatnya. Atau bisa jadi yang lebih sebagai penduduk aslinya, bisa juga. Itu ada klasifikasi untuk menjadi seorang imam. Ala kulli hal, imam itu harus memenuhi syarat sebagaimana syarat dalam kepemimpinan keseluruhan. Apakah dalam organisasi ataupun dalam pemerintahan, itu sebagai gambaran imam itu sebagai pemimpin. Nah, oleh karena itu utamakan imam itu yang harus pinter baca Quran dengan tajwidnya. Hati-hati, soalnya bisa dinyatakan tidak sah sholat kita, 100 orang jadi kagak sah lantaran imamnya tidak benar bacaannya. Itu yang harus kita jaga. Kesimpulan dari bab kemarin tentang sholat berjamaah. Nah, sekarang masuk sholatul musafiri, sholat musafir. Al-qasru yajuzu lil musafiri safaran tawilan marhalataini ay yaqsura as-salata ar-ruba'iyyata ila rak'ataini liqaulihi ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salah wa qauli sallallahu alaihi wasallam hina su'ila an salatis safari safari, di kitab ini tulisannya safari, itu lebih bagus nggak pakai alif, an sholatis safari. Apa kata Nabi kita? Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Hukum sholat musafir ada namanya qasar, diperbolehkan bagi musafir yang bepergian yang jauh itu ukurannya 2 marhalah, untuk mengqasar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kamu bepergian di muka bumi ini, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sembahyangmu ataupun meringkas sholatmu. Surat An-Nisa ayat 101. Itu juga berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW di saat ditanya oleh sahabat tentang
tentang sholat musafir. Apa kata Nabi kita? Shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatahu. Adalah mengqasar sholat itu adalah sedekah yang telah Allah sedekahkan kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Nah, itu yang disebut dengan qasar. Ada bahasa dua marhalah. Kita kagak kenal bahasa dua marhalah. Paling kita apa? Paling kita kenalnya pakai kilometer. Nah, itu disebutkan dua marhalah itu sama dengan 88,7 kilometer. 88,7 kilometer. Kita buletin aja 90 km. Jarak tempuh perjalanan kita 90 km. Kalau sudah sampai 88 lebih atau sampai 80 km paling dikit kita mengadakan perjalanan, maka kita disunnah, dianjurkan untuk mengambil sedekah dari Allah yang bentuknya namanya qasar. Apa artinya qasar? Qasar itu artinya ngeringkes. Ngeringkes yang apa? Ngeringkes yang sholat yang tadinya 4 kita ringkes jadi 2, 4 jadi 2, 3 kita ringkes kagak? Jangan, 2 kebangetan perhitungan, 2 pakai diringkes, 2 aja udah paling ringan, pakai minta ringkes lagi. Jadi hanya 4 rakaat aja, 4 rakaat diringkes jadi 2. Jadi dalam bentuk ketika kita musafir itu ada 2 sholat yang kita disunnah, yang kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Ada qasar, ada jamak. Ada qasar, ada jamak. Kalau jamak itu menggabungkan 2 sholat menjadi 1 waktu atau di dalam 1 waktu sholat. Jadi qasar bukan jamak, jamak juga bukan qasar. Kalau qasar itu meringkas sholat yang 4 rakaat jadi 2. Kalau jamak menggabungkan 2 waktu sholat menjadi 1 waktu di dalam 1 waktu. Jadi penggabungannya zuhur temennya asar, maghrib temennya isya. Itu namanya kita gabungkan zuhur kita sholatin di asar atau asar kita sholatin di waktu zuhur, namanya jamak, digabungkan menjadi 1 waktu. Begitu juga maghrib dengan isya. Isya kita kerjain di waktu maghrib atau maghrib kita kerjain di waktu isya. Itu namanya jamak. Jadi jamak itu artinya penggabungan, qasar itu artinya ngeringkes. Ya, meringkas. Sholat yang rubaiyah yang bentuknya 4 rakaat diringkes menjadi 2. Berarti yang 4 rakaat zuhur, asar dengan isya. Zuhur, asar dengan isya. Nah, itu kalau kita dalam posisi apa? Musafir. Dalam posisi musafir. Ntar ada yang nanya lagi, musafir apa sih? Apa musafir? Ya, kalau begitu berarti musafir adalah seorang yang mengadakan perjalanan jauh, di mana perjalanan itu melebihi 2 marhalah atau dalam bahasa kilometer yang perjalanannya itu sudah mencapai 88,7 km atau yang perjalanannya itu sudah mencapai 90 km, maka orang itu sudah disebut musafir. Artinya begini, ketika saya ingin punya rencana mau kemana? Ke Bandung dah. Dari sini ke Bandung berapa kilo? 5 jam. Kilo. Iya, kilo. Berarti 5 jam, berarti kalau kilo bangsa ada nggak 200 kilo? Bandung, ya taruhlah misalnya 200 kilo. Nah, itu berarti kita kalau udah sampai Bandung namanya kita musafir. Atau kapan kita disebut sebagai musafir? Sudah dinyatakan sebagai musafir. Kalau masih di rumah belum disebut musafir, sekalipun kita udah siap-siap bebawaan, kita udah naik mobil, kita udah bawa ini, masih di sini belum musafir. Kapan kita disebut musafir? Ketika kita sudah bergerak keluar kampung dan tujuan kita jelas sudah adalah Bandung, maka perjalanan ataupun pergerakan jalan kita itu udah dicatat sebagai musafir. Batasannya semana? Artinya begini, batasan disebut musafir semana? Ini misalnya kita di sini nih ya, misalnya kita di Jurumudi. Apakah
udah sampai pintu air kita udah mulai disebut musafir. Soalnya begini, kenapa kita bilang begitu? Kita sholat qashar jamak kagak boleh di sini. Kita sholat qashar jamak di base camp juga belum boleh. Kenapa? Karena kita masih banyak yang kenal orang. Orang juga kenal sama kita. Jadi perjalanan kita disebut musafir itu terhitung kalau sudah melewati kampung. Kalau sudah melewati kampung kita. Di mana kampung kita itu ciri-cirinya ada, bukan kampung kita itu adalah yang sudah keluar dari kampung kita itu adalah kita udah banyak kagak kenal penduduk yang kita lewatin, dan penduduk yang kita lewatin juga kagak kenal sama kita. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ini sekarang begini, sekali lagi. Ya, sekarang saya pengen ke Bandung misalnya. Saya pengen ke Bandung. Nah udah, kita berangkat dah tuh, berangkat. Nah ketika saya mulai perjalanan, terhitung dari sini misalnya ke Kebon Besar. Nah Kebon Besar masih banyak yang saudara, belum dihitung sebagai melewati kampung. Udah, berarti Kalideres. Nah ketika kita di Kalideres, orang Kalideres pada kenal gak sama kita? Hah? Kita kenal gak sama orang Kalideres? Nah itulah udah mulai disebut sebagai kita sebagai musafir. Dan pada saat itu kita boleh mengqashar sholat kalau memang sholatnya sudah masuk waktu. Kita dari sini misalnya nih setengah 12 berangkat sampai Kebon Besar zohor. Ntar zohornya, karena Kebon Besar masih kampung kita. Terus niatin kita pengen qashar jamak zohor sama asar, jamak takdim misalnya, keluar. Nah sampai Kalideres dah tuh, sampai Kalideres, kita mampir di Kalideres. Kita mampir di Kalideres karena di Kalideres udah misalnya setengah 1. Ya udah, saya mau mengqashar sholat dengan menggabungnya dengan dijamak. Jadi udah qashar kita gabung sekaligus. Zohor 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kita kerjainnya di waktu zohor. Kita kerjainnya di waktu zohor. Maka itu namanya qashar jamak. Dan jamaknya namanya jamak apa? Jamak takdim. Kenapa jamak takdim? Karena kita ngerjainnya di awal waktunya, di waktu pertama. Waktu pertama apa? Zohor dengan asar. Waktu pertama zohor dengan asar. Waktu pertamanya mana? Zohor. Waktu keduanya asar. Berarti kita namanya jamak takdim. Kalau kita kerjain di waktu kedua namanya jamak takhir. Udah, lewat aja dah saya. Entar aja dah. Zohornya di mana? Hah? Zohornya di mana? Zohor apa? Waktu asarnya di mana? Rest area. Rest area mana dah tuh? Pokoknya, ya pokoknya. Jarang piknik sih, jadi kita kagak tahu nama kampung. Hah? Di Bekasi dia taruh ya? Maksudnya yang udah asar, masuk waktu asar. Kita kan dari sini, nih kita dari sini setengah 12 atau dari sini jam 11 berangkat. Kira-kira kalau mau kita ke Bandung asarnya di mana? Cikampek. Cikampek ya? Nah, udah kita bilang sama teman-teman, woi, ntar kita jamak takhir aja dah. Ngomongnya di waktu zuhur begitu tuh. Ntar kita jamak takhir aja dah. Zuhur kita jangan sholat di sini. Ntar zuhur di waktu asar. Di mana? Di Cikampek. Emang di Cikampek kira-kira sampai jam berapa? Di Cikampek kira-kira sampai jam 4. Ya udah, ntar kita sembahyang zuhurnya di Cikampek. Nah udah, kita sembahyang zuhurnya di Cikampek. Jadi tadi lewat zuhur kita kagak berhenti. Nah akhirnya sampai Cikampek, kita mampir, kita wudhu, kita qashar sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2. Zuhur 2, asar 2. Kita gabung. Jadi kita gabung namanya jamak. Lantaran kita ngerjainnya di waktu kedua, maka namanya jamak takhir. Begitu juga maghrib dan isya. Kalau kita kerjain di waktu maghrib namanya jamak takdim. Kalau kita kerjain di waktu isya namanya jamak takhir. Jelas?
Jangan punya pikiran begini, sembahyang pakai di ringkes-ringkes begitu. Mampir juga bisa, kita punya mobil sendiri, kan begitu ya. Rest area, misal rest area Cikarang atau rest area yang dekat, udah kita zohor, sholat zohor 4 rakaat, ntar kita berangkat lagi. Ya sampai di sono kita sembahyang asar. Ngapain pakai digabung-gabung? Ngapain pakai dikosor-kosor? Kebangetan tekelin tuh orang. Emang apa? Kita punya pikiran, ini orang berpendapat begini karena kagak tahu ilmunya. Karena kagak tahu ilmu cara mengkosor sholat ataupun menjamak, sehingga dia mengatakan ngapain pakai digabung-gabung. Padahal Nabi udah bilang, sodakotun tasodakallahu biha alaikum faqbalu sodakotahu. Itu sedekah dari Allah buat kalian. Ambil sedekahnya. Sedekah dari Allah apa? Hanya ini. Sholat kosor sedekah dari Allah. Sholat kosor jamak sedekah dari Allah. Jangan kagak diambil. Pakai ngomong, ntar juga kita bisa. Ini zohor bisa mampir, asar kita bisa mampir, zohor maghrib kita bisa mampir, isya bisa kita mampir. Kalau ngomong begitu terus kagak pernah bisa sembahyang kosor jamak. Kemana-mana dia, ke Surabaya, ke Bandung, ke Pandeglang, ke Labuan, kemana, tetap aja dia sholat begitu. Tanya, bagaimana sih cara sembahyang kosor? Nggak usah pakai kosor-kosor, kita bisa mampir-mampir. Itu namanya kebangetan tekelin. Iya, kagak tahu. Nyalain orang sembahyang sih pakai digitu-gituin lah. Emang udah Nabi bilang disuruh ambil sedekah dari Allah. Lah itu dia. Dia menutupi kesalahannya, menutupi ketidakbisaannya, menutupi kebodohannya, menyalahkan orang yang mengkosor. Makanya kita kalau di dalam musafir ini ataupun ziarah kemana, dalam satu rombongan, Nabi mensunnahkan pilih satu sebagai pimpinan. Sunnah itu memilih pimpinan satu orang sebagai pimpinan perjalanan. Nanti dia yang mengatur. Bapak-bapak, ntar kita kosor jamak, di mana mampirnya? Di sini. Maunya jamak takdim atau jamak takhir? Tanya bapak-bapak, tanya sama ibu-ibu. Itu namanya, ya udah jamak takhir aja. Ya udah, jamak takhir kita niatin dari sekarang. Niatinnya di waktu pertama. Gitu. Biar supaya pada tenget. Biar supaya pada daripada apa dah? Daripada kagak sembahyang. Daripada kagak parah, pulang kampung puasanya doang, sembahyangnya kagak. Ya orang-orang, masya Allah, itu tetap urusan sholat mah utama. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah tentang sholat. Haji kita belakangan ditanya, puasa kita belakangan ditanya, tapi sholat kita yang paling utama. Dalam posisi bagaimanapun kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Akhirnya Allah kasih keringanan. Ketika kita musafir ataupun kita sakit, tetap sholat, tapi ada dispensasi. Namanya rukhsah. Jelas tuh Bu? Bu, ini pada mangap aja. Jelas nggak? Ya. Nah, orang disebut musafir itu kalau sudah, yaitu tadi melewati perjalanan kurang lebih 90 km. Yaitu kita ambil bulatnya aja. Ya, 90 km. Jadi begini, nggak apa-apa, udah beres. Sampai kita di Bandung, sampai kita di Cirebon, sehari kita di kampung orang masih musafir, 2 hari di kampung orang masih musafir. Sekalipun kita tidur buang air di situ, masih musafir namanya. Kenapa masih musafir? Karena kita bukan orang kampung sono. Yang kedua, karena kita ada punya niatan apa? Ada niatan apa? Balik kampung. Ada niatan balik kampung. Nah, makanya begini. Dalam posisi manusia, ya, letak dia itu tinggal di satu tempat, ada beberapa kategori. Ada namanya mustautin, ada namanya mukim, ada namanya musafir.
ada mustautin dari kata-kata al-watan, hubbul watan minal iman. Mustautin itu adalah pribumi yang mana engkong-engkongnya dulu semuanya emang tinggal di sini. Sampai bapak kita, sampai kita sendiri semuanya tinggal di sini. Namanya mustautin. Apa namanya? Mustautin, pakai po, mustautin. Ada lagi namanya mukim. Kalau mukim, dia asalnya dari kampung lain. Dia asalnya dari Jawa, dia asalnya dari Sumatera, dia asalnya dari Kalimantan. Kemudian datang ke kampung ini. Setelah dia datang ke kampung ini, kemudian apa? Dia mencari kerja. Nah, setelah dia mencari kerja, dia nikah dengan orang sini, ataupun dia tidak nikah di sini. Kemudian dia beli rumah di sini, atau dia ngontrak di sini. Berapa tahun? Bertahun-tahun. Apakah dia beli rumah atau tidak beli rumah? Yang penting dia ngontrak di sini. Maka itu namanya mukim. Namanya apa? Mukim. Nah, ada lagi yang tadi tuh orang mukim, engkongnya datang kemari. Engkongnya pengen lihat cucunya. Nah, pengen lihat cucunya di sini berapa hari? 2 hari dah. Ntar dia pengen balik lagi pulang kampung. Engkong yang dari Surabaya pengen melihat cucunya di sini. Maka si engkong itu namanya apa? Musafir. Sekalipun dia udah nginep sehari 2 hari. Kenapa? Karena besok dia habis ngeliat cucunya, dia pengen balik lagi. Maka itu ada 3 kategori. Ada mustautin, penduduk asli atau pribumi. Ada mukim, pindahan. Yang mana pindahan itu adalah sudah melewati dari beberapa hari, paling kagak 3 hari, dan kemudian sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, namanya pindahan. Bahasa Arabnya, bahasa fikih namanya mukim. Ada lagi musafir. Musafir itu adalah ya kayak macam kita orang yang berangkat ke Bandung, yang berangkat ke Surabaya, yang berangkat ke Sulawesi. Dalam perjalanan kita itu namanya musafir, dan sampai sono pun namanya musafir. Karena apa? Karena ada niatan apa? Balik lagi besok. Tetap namanya musafir. Tetap sekalipun kita di kampung orang dan sudah tidur, sudah nginep, qashar masih boleh. Jamak takdim, jamak takhir masih boleh, karena kategori kita sebagai musafir. Jelas? Jelas nggak? Iya. Nah, itu sholat namanya sholat musafir. Apakah bentuknya qashar ataupun bentuknya jamaah? Laksanakan, terima sedekah dari Allah. Jangan ya itu mah bebas. Mau zuhur mampir 4 rakaat boleh, asar mampir 4 rakaat boleh. Cuman itu apa? Kita sayang dapat sedekah dari Allah, kita kagak terima. Itu yang harus kita, dan juga ada nilai tambahnya. Jadi kita tahu, jadi kita melaksanakannya. Karena itu Allah sayang kepada musafir, dikasih rukhsah untuk mengqashar sholat, untuk nggak apa-apa dah, nggak sembahyang Jumat juga, karena musafir. Kecuali kalau dia itu udah mukim ataupun mustautin, udah kagak ada keringanan, udah kagak ada rukhsah, udah nggak ada qashar, udah nggak ada apa jamak, karena udah jadi penduduk asli ataupun mukim yang sudah bertempat tinggal di satu tempat. Jelas sampai sini? Jelas? Ya, harus jelas dan harus kita amalkan. Besok-besok kita ziarah kemana? Ke Cirebon. Itu dia. Kita qashar di sono. Kita qashar di perjalanan. Besok kita berangkat ke Tanah Abang. Boleh? Boleh qashar ke Tanah Abang? Lah emang apa kagak boleh? Hah? Lah belum sampai 90 km acan-acan. Kagak boleh. Karena belum sampai 90. Ya jangankan ke Tanah Abang, ke Bogor aja masih belum. Ke Bogor ya? Belum. Bogor paling 60 kilo. Iya, paling 60 kilo atau 50 kilo. Jadi pokoknya sudah melewati 88 kilo ataupun sudah melewati 90 kilometer. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada yang mau tanya silakan. Iya. Saya bercerita kalau sholat jamaah saya kurang apa? Kejar. Langsung aja Ustaz.
Yang saya mau tanyakan ini sholat qashar. Iya. Ya tadi disyaratkan itu 88,7 kilometer ya. Ya. Nah, seandainya kita misalnya perjalanan mau ke Cirebon atau mau ke Bandung dah, itu hampir hampir 100. Kalau dalam perjalanan kita itu dikhawatirkan macet, padahal katakan terjadi macet, ada atau keterlambatan dalam perjalanan, posisi di tengah jalan itu, katakan bisa di Kerawang atau Cikampek itu taruh bisa baru kilometer 80 atau baru kilometer 70. Iya. Nah, sudah masuk waktu johor, misal di situ. Ada satu waktu sudah mepet johor. Itu kalau kita qashar 2 rakaat, itu apakah sudah bisa cukup syarat atau belum? Karena kita perjalanan kita kan masih kurang, katakanlah kurang masih puluhan kilo lagi. Iya. Ya. Makasih Ustaz. Nah iya itu begitu. Kita kemana? Ke Bandung. Jangankan di kilometer 70, di Kalideres sudah boleh kita. Baru berapa kilometer itu dari sini ke Kalideres? Hah? Baru 11 kilometer. Udah boleh. Karena kita udah terhitung sebagai musafir. Nah, karena tujuan kita kemana? Ke Bandung. Seandainya pun kita gagal ke Bandung, akhirnya pulang lagi, ya berarti apa? Ya udah, kita kudu ulang lagi sholat kita yang tadi kita udah keluar, karena musafir kita jadi batal. Sepanjang musafir kita masih terus, ya kita ke Bandung. Makanya begini, orang boleh sholat qashar atau boleh sholat jama itu kalau dia punya tujuan. Kemana dia punya tujuan? Kalau dia kagak punya tujuan, jangan sholat qashar, jangan sholat jama. Wih, mau kemana nih? Mau ngebrek aja. Kemana? Ya jalan-jalan, mumpung ada mobil. Ya mau kemana? Kemana kek? Kagak punya tujuan. Sampai ngelewatin 90 kilometer, kagak boleh. Emang apa? Kagak punya tujuan. Harus punya tujuan. Harus punya tujuan. Gitu. Jadi kalau dia sebatas ngebrek doang mah kagak bisa. Nah itu apa? Bisa jadi kemungkinan dia kagak jadi. Tapi kalau kita udah punya niatan ke Bandung, apa kita pengen silaturahim, apa kita pengen besan, apa kita pengen ke rumah teman memenuhi undangan, nah itu udah ketahuan rencana kita. Tapi kalau cuma hanya sebatas jalan-jalan aja, kemudian kita pengen qashar, entar dulu. Kemudian kita pengen jamak, entar dulu. Kalau itu baru sembahyang tamam. Jadi di antara orang yang kagak boleh sembahyang qashar ketika dia melewati perjalanan jauh sekalipun, itu adalah antara lain satu, yang perjalanannya itu tidak punya tujuan. Kalau dia perjalanan tidak punya tujuan sekalipun sudah melewati 100 km kagak boleh qashar, kagak boleh jamak. Yang pertama. Yang kedua, kalau niat perjalanannya itu untuk maksiat. Niat perjalanan itu untuk maksiat. Sekalipun dia sudah melewati 100 km, kalau tujuan perjalanan untuk maksiat, nggak bisa. Pengen ngerampok di Surabaya. Pengen ngerampok di Surabaya. Pengen sholat. Emang ada rampok sholat? Ada aja kali ya. Rajin iya. Ya emang rajin sholat, cuman pengen ngerampok di Surabaya ngerampoknya. Sholat qashar kagak bisa, kagak boleh. Karena tujuannya apa? Maksiat, ngerampok. Pengen nonton dangdut di Cirebon. Pengen nyawer. Lu mau kemana? Ayo kita ke Cirebon. Mana? Ada Ayu Ting Ting, kita nyawer. Dia pengennya, boleh nggak qashar? Kagak boleh. Emang apa? Safarnya maksiat. Safarnya mengandung dosa. Tapi kalau safarnya safar mubah, apalagi safar sunnah, safar mubah itu apa? Ya berkunjung ke rumah saudara, piknik, tamasya, jalan-jalan, itu safar mubah. Kalau safar sunnah, ziarah, silaturahim, ada lagi safar wajib, haji, itu dia. Kalau safarnya yang begitu baru. Tapi kalau safarnya maksiat, nggak ada qashar dan jamak di dalam perjalanan kita. Emang ada tukang nyawer sembayangnya rajin? Banyak. Hah? Tukang nyawer dangdut gitu. Sembayangnya rajin? Ada?
Sayang banget, sembahyang rajin duitnya buat nyawer. Ya Allah. Jadi yang dibalik tujuannya saja. Iya, tujuannya. Belum sampai. Sekalipun belum sampai. Iya. Kita di rest area 70, jangankan di rest area 70. Kita di Kalideres aja udah boleh. Di Grogol aja kita udah boleh. Karena kita udah keluar untuk musaf. Yang kagak boleh itu di sini, di rumah. Baik ketika berangkat ataupun ketika pulang. Mau berangkat dari sini jam 11. Udah kita sholat qasar dulu di sini di rumah. Belum bisa. Emang apa? Belum dinyatakan sebagai musafir, belum ketahuan berangkatnya. Jangankan di rumah kita, keluar kampung, tetangga kampung kita pada kenal sama kita, itu juga masih belum boleh. Kecuali kalau kampungnya sudah terasing dari kita, gitu. Ya, sudah ya. Wallahu a'lam. Oh ya, Tadi kalau sholat masa katanya imam kita di Ramadan ya khawatir ya jadi imam sholat berjamaah. Hah? Sholat fardu di masjid. Imamnya kagak ada. Adanya tamu. Ini begini. Selain itu tadi syarat imam itu harus pinter baca Quran, dia itu syaratnya harus itu tadi aqdamuhum hijratan. Orang itu kampung sendiri, sohibul wilayah ahaqqu bil imamah. Penduduk kampung lebih berhak untuk jadi imam. Kecuali disuruh atau diizinin sama DKM ataupun sama jamaah. Silakan Pak. Ya emang Bapak. Nah, itu baru boleh karena sudah dipersilakan. Tapi ketika kagak diizinin atau kagak dipersilakan, tuh imam dari kampung lain jangan berani-berani maju. Biar kata dia pinter. Apa? Su'ul adab. Kurang adab. Biar kata dia pinter bacaan. Dia kagak ngelihat imam rawatib. Kagak sabar. Udah cepetan komat. Dia nyuruh komat. Orang kampung mana tahu nyuruh komat? Lu kampung siapa kamu? Mentang-mentang tetap kurang adab. Kurang adab itu begitu. Kecuali kalau disuruh. Itu kita di kampung mana-mana jangan sekali-kali maju nyelonong untuk jadi imam. Sekalipun kita udah merasa apa? Pinter. Atau kita udah nunggu imamnya belum datang. Udah, jangan kita pakai nyuruh komat. Udah komat kita maju. Masya Allah, kagak dialem sama agama. Kecuali kalau didorong sama DKM atau diizinin sama disir. Silakan Pak. Itu kalau di kampung yang ada penduduknya. Tapi kalau di rest area jangan pakai begitu. Nyelonong aja udah. Di satu daerah yang kagak ada kampung penghuninya, rest area, apalagi masjid, mall, jangan pakai silakan Pak, maju aja kalau kata saya. Emang apa? Bisa nyesel. Emang bisa nyeselnya? Silakan Pak. Pas kita, ya, akhirnya dia maju jadi imam. Kita jadi apa? Makmum di rest area, sembahyang maghrib. Allahu Akbar. Kita makmum, Allahu Akbar. Kita nunggu sampai 1 menit. Ini belum baca. Bismillah. Enggak, kita tungguin baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita nunggu dia baca. Lah kagak baca. Sekali Allah langsung ruku. Coba itu. Akhirnya kita bilang, tadi mah gua aja yang maju. Imam apa begini? Tuh. Itu kalau di situ di rest area artinya di tempat yang tidak berpenduduk maju aja. Artinya maju aja dengan catatan kita yakin bacaan kita benar. Itu banyak ada kasus begitu. Yang saya bilang nyesel begitu. Yang kedua, silakan Pak. Kita mah jadi makmum. Emang kan adab, bener adab. Tapi kalau di kampung, tapi ketika di satu daerah yang tidak berpenduduk, apakah di rest area, di masjid, di mall, maju aja saya bilang, itu tadi akan berakibat nyesel kita. Pas kita jadi makmum, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gua enak amat dengernya ini. Salah gua nyuruh dia. Tadi mah gua aja. Coba itu. Iya. Itu karena apa? Di kampung. Ya itu makanya maju aja. Sering kita ngalamin begitu. Hampir kita akhirnya ngulang kita jadi i'adah gitu. Hati-hati, tapi kalau di kampung orang silakan Pak. Didorong pun sekalipun jangan.
takut-takut ada imam yang lain. Itu kalau di daerah ya yang berpenduduk kayak masjid-masjid kampung, jangan gitu. Iya, jangan maju-maju aja. Iya. Ada lagi jelas? Iya. Iya. Hah? Oh, niatnya? Iya, iya. Oh ya, niatnya bener ya, niatnya. Iya. Makanya niat sih pakai bahasa Indonesia boleh, tapi kalau dalam hati. Nah, tapi kalau dalam lafaz dilafazkan, ya bener emang kudu tanya niat. Nah, niatnya apa? Niat sembahyang zuhur. Ya kan ada. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ma'al asri ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ma'al asri adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu sembahyang apa? Zuhur. Sekarang selesai sembahyang zuhur, assalamualaikum, 2 rakaat beres, berdiri lagi. Jangan ada jeda, langsung aja berdiri. Salat asar. Robah. Usolli fardhol asri qasran majmu'an ma'az zuhri rakaataini adaan lillahi ta'ala atau adaan ma'muman lillahi ta'ala. Begitu juga maghrib. Kalau maghrib tetap 3 rakaat, tapi jangan niat qasron karena maghrib itu nggak dikosor. Usolli fardhol maghribi 3 rakaatin majmu'an, nggak ada qasronnya. Majmu'an ma'al isya'i adaan ma'muman lillahi ta'ala. Selesai maghrib 3 rakaat beres, assalamualaikum, berdiri lagi, sholat apa? Isya. Usolli fardhol isya'i rakaataini 2 rakaat qasron diringkas, majmu'an digabung dengan apa? Maghrib. Ma'al maghribi atau ilaihil maghribu boleh. Ma'al maghribi atau ilaihil maghribu boleh. Saya qasor salat, saya niat salat isya 2 rakaat dikosor dan digabung dengan maghrib, makmum lillahi ta'ala atau makmum karena Allah ta'ala. Itu kita lafazkan dalam hati pakai bahasa kita nggak apa-apa. Ya kita pakai bahasa kita aja. Allah, Allah. Jadi mulut Allahu Akbar, saya sholat maghrib dijama dengan isya, makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, gitu aja. Nah itu niatnya. Emang harus dituntun kalau emang ada yang belum jelas. Gitu buat si pemimpinnya atau si imamnya. Ya bener, niat. Tapi ketika kita niat lafaz seperti itu, makanya kita niatkan, bilangin, bapak-bapak nih, kita sembahyang zuhur dulu nih ya. Sembahyang zuhur qasrun majmu'an ma'al asri adaan ma'muman lillahi ta'ala, gitu. Ya, niatnya harus kita tahu, benar niat. Komat lagi nggak sih? Ya, komat lagi. Iya. Jadi zuhur qomat, asar qomat, maghrib qomat, isya qomat itu. Itu cuma jedanya qomat aja. Adapun jedanya yang lain bisa batal jamak kita. Jamaknya bisa batal. Habis maghrib selesai atau habis zuhur selesai 2 rakaat. Kan aturan mah langsung asar. Ini pakai ngopi dulu. Ngopi dulu. Nah, sekarang kita asar. Batal. Jamaknya batal. Iya gitu. Subhanakallah. Oh ya, sada. Tadi untuk musafir ya, bagi kita ini mungkin ada batas tempat yang paling dibolehkan kita melaksanakan sholat. Bagaimana dengan musafir gitu ya? Apa namanya, perantau misalnya? Iya. Yang memang di wilayah tersebut jarang atau tidak dikenal orang, ataupun dia pribumi tapi sebelumnya merantau gitu. Iya. Walaupun dia pribumi di sini tidak dikenal gitu kan? Iya. Nah itu batasannya itu bagaimana? Iya. Kalau memang tadi berdasarkan kepada kita kalau pun besar masih baik kenal, masih baik kenal. Yang kedua, maksimal batas disebut musafir itu berapa hari? Ya karena kadang-kadang kan orang misalnya dia berangkat ke suatu wilayah dan jemput anaknya dan misalnya saudaranya sampai berapa hari? Iya. Nah kemudian yang ketiga, kalau misalnya dia sudah berada di satu tempat tujuan gitu, manakah yang lebih baik? Apakah dia mengambil sedekah, yaitu namanya sodako, atau
bagaimana kalau untuk perantau atau dia baru datang gitu ya, emang dia niatnya mukim, ketika dia pengen berangkat ke kampung lain lagi dengan tujuan musafir, itu batasannya apa? Kalau tadi kan batasannya kalau untuk kampung kita mah batasannya orang kampung masih pada kenal. Nah ini dia kagak kenal, pada kagak kenal, orang baru sampai atau orang baru pendatang dah. Misal dia baru sebulan di situ, dia pengen mengadakan perjalanan lagi untuk mencari kerja misalnya, di mana cari kerjanya itu melebihi dari 100 kilo misalnya. Kapan dia atau mulai dari mana dia boleh melaksanakan qasar atau jama'? Nah itu namanya surul balad. Surul balad. Surul balad itu kalau bahasa kita pagar kampung atau batas kampung. Batas kampung. Itu baru dia mulai qasar. Misalnya begini. Ini jurumudi apa? Baru. Jurumudi lama. Ke sono batasannya mana? Pintu air. Ya. Batasannya jalan. Batas jalan ini. Nah iya kalau yang di sini udah ngelewatin batas kampung namanya, udah lewatin surul balad sekalipun dekat. Nah kalau yang tinggalnya di sono, ya batasannya ini dia. Jadi boleh. Jadi kalau udah melewati surul balad, batas kampung, tapi sepanjang dia masih di kampung di jurumudi lama, apakah itu RW ataupun RT-nya, sepanjang dia itu masih di jurumudi lama, nggak boleh dia keluar untuk mengkosor sekalipun udah keluar dari rumah. Kapan bolehnya? Udah ngelewatin kampung jurumudi lama. Kampung dia sendiri, kampung yang dimana dia mukim itu. Kampung Al-Mulisin udah ini mah. Iya, kampung Al-Mulisin. Sama pintu air dah, gitu. Kalau kita bukan masih pada kenal di pintu air misalnya, saudara masih banyak. Tapi kalau dia nggak ada yang kenal, dan itu udah bener batas kampung, udah bukan kampung Mukhlisin lagi, tapi kampung pintu air. Apa tadi? Batas maksimal ini. Oh ya, batas maksimal musafir itu secara umum 3 hari. Disebut musafir 3 hari kita dengan tujuan. Tapi ada tuh di dalam kitab Kasyifatus Syaja itu, sepanjang tujuannya belum beres, ngelewatin 3 hari nggak apa-apa. Sampai batasnya kapan? Sampai 8 hari. Kalau 8 hari tujuannya udah, atau 7 hari tujuannya belum beres, masih tetap boleh qasar sholat, masih tetap boleh jamak sholat. Misalnya begini, saya ke Bandung pengen nagih utang sama siapa? Sama temen dulu. Sekarang dengarnya dia pindah ke Bandung. Saya pengen. Nah, rumahnya bener saya tahu. Sampai rumah ada anaknya doang. Bapak mana? Lah, Bapak dagang. Pulangnya kapan? 4 hari lagi kali pulangnya. Nah, saya nunggu dia 4 hari. Boleh sepanjang 4 hari itu masih kita qasar jamak. Kenapa? Karena tujuan belum tercapai. Nah, pas pulang utang kebayar, baru dah tuh habis masa safar kita. Itu dia. Jadi batasnya paling umum 3 hari 3 malam. Nah terus bagaimana kalau kita udah di sono 2 hari, rumah kita tempat kita tinggal dekat masjid, yang bagus apa? Kita harus terima sedekah dari Allah, apa kita harus sholat tamam dengan berjamaah? Tetap yang paling bagus sholat jamaah dengan tamam, karena kita udah di situ dekat masjid ya. Subuh jamaah, ntar zuhur di masjid jamaah lagi, asar jamaah lagi, nggak usah pakai qasar sekalipun posisi kita musafir. Kenapa? Karena itu lebih besar pahalanya, lebih besar pahala, lebih mulia pahalanya dengan berjamaah dengan orang kampung. Sekalipun boleh kita qasar, tapi lebih utama kita jamaah dengan orang kampung di situ dengan sholat tamam ya, sempurna. Ya, mudah-mudahan bisa kita pahami dan mudah-mudahan kita dikasih ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Amin Allah. Taqabbalallah. Hmm.